Komponen media dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pesan, 2. Media, 3. Penyampaian pesan, 4. Penerima pesan. Pesan adalah suatu metode pengiriman pesan atau informasi yang dimana pesan atau informasi tersebut dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, ataupun tanpa memperhatikan apakah data tersebut sampai atau tidak. 2. Media dalam komunikasi berasal dari kata mediasi karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk media massa. Cara penyampaian media bisa lewat 1. Teks, 2. Gambar, dan 3. Suara. 3. Penyampaian pesan. Komunikator yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Cara penyampaian pesan. 1. Ingatlah pokok informasi yang hendak kamu sampaikan. 2. Sampaikan dengan baik, runtut, dan benar. 3. Informasi diciptakan dengan jelas dan dengan nada yang meyakinkan. 4. Menerima pesan adalah teori yang menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Kelebihan dunia broadcast. Program studi ini tetap buat kamu yang bercita-cita kerja di stasiun TV dan radio. Program studi ini juga pas buat kamu yang komunikatif, tampil kreatif, kamera flash, dan yang paling penting adalah tangguh. Dunia penyiaran juga membutuhkan kamu, generasi muda yang hebat yang dapat membawa penyiaran Indonesia menjadi lebih baik dalam menjalankan fungsinya, yaitu to inform, to persuade, to educate, and to entertain. Menciptakan konten-konten bermutu tinggi dan mendidik, tidak hanya sebatas mengejar rating dan profit, serta menyuguhkan informasi yang berimbang dan tidak memihak. Lulusan penyiaran diharapkan dapat menjadi praktisi profesional di bidang kepenyiaran yang berwawasan pragmatis, berjiwa wirausaha, bersikap inovatif, kreatif, produktif, dan memiliki kemampuan analitis. Memiliki kemampuan komunikasi pemasaran dan mampu membuat strategi periklanan yang efektif di media publikasi, menyusun rencana kerja redaksi lembaga broadcasting yang sesuai dengan kaidah-kaidah kepenyiaran, serta mampu mengolah bahan berita dan menjadikannya di media massa, cetak, dan elektronik. Kekurangan broadcasting dibagi menjadi dua media. Yang pertama yaitu media televisi dan yang kedua media suara atau radio. Bentuk ukuran televisi yang tidak portabel menyebabkan media ini hanya bisa dilihat di tempat tertentu dan diminati oleh audien yang lebih sedikit. Yang kedua, program tayangan lebih rumit serta menggunakan alat teknologi yang sudah maju. Yang ketiga, informasi terbatas karena perhitungan biaya tayang suatu program berdasarkan waktu yang sangat ketat. Yang kedua, media suara atau radio. Kekurangannya ialah informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang kembali. Yang kedua, karena radio penyebarannya melalui alat pemancar, maka khalayak juga harus terjangkau oleh pemancar radio tersebut. Yang ketiga, saat mendengarkan berita, kita harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Prospek kerja jurusan broadcasting. Apa yang kalian ketahui tentang broadcasting? Broadcasting adalah dunia penyiaran. Ya, di dalam dunia penyiaran tentunya kita akan diajarkan untuk berbicara dengan baik, kreatif, kritis, dan efisien. Karena di dalam dunia broadcasting kita tidak asal-asalan berbicara. Ada seni berbicara, dan ada gaya berbicaranya. Jadi untuk menjadi broadcasting atau penyiar, kita juga akan melatih berbicara di depan umum dengan kreatif dan efisien. Apa sih prospek kerja dari broadcasting sendiri? Tentunya banyak sekali dalam dunia broadcasting ini.
Salah satunya kita bisa menjadi reporter, wartawan, produser, sutradara, jurnalistik, MC, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, untuk itu di dalam dunia broadcasting kita akan membutuhkan kru-kru yang handal. Di dalam broadcasting ini, kru-kru handal juga sangat dibutuhkan karena peran kru di sini sangatlah penting untuk berjalannya suatu acara. Misalkan kru di bagian kameramen, penulis naskah, bagian lampu, bagian dan masih banyak lagi ya. Karena di sini kru-kru juga sangat berpengaruh. Kelebihan jurusan broadcasting, yang pertama mempelajari dunia broadcasting itu sendiri. Adapun hal yang akan dipelajarinya seperti proses penyiaran radio, televisi, dan masih banyak lagi. Yang kedua mempelajari ilmu komunikasi. Meskipun kamu mengambil jurusan broadcasting, kamu akan mempelajari ilmu komunikasi. Kamu akan mempelajari cara-cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti oleh pendengar dan juga teknik komunikasi lainnya. Yang ketiga mempelajari fotografi. Kelebihan jurusan broadcasting lainnya adalah mempelajari teknik fotografi. Dengan menguasai teknik fotografi, peluang kerja kamu juga bisa menjadi luas. Yang keempat mempelajari announcing. Di jurusan broadcasting juga kamu akan mempelajari announcing. Ini sangat berguna jika kamu ingin menjadi pembawa berita atau penyiar radio. Yang kelima, prospek kerja yang luas. Mengambil jurusan broadcasting tidak akan bekerja di dunia televisian saja. Kamu juga bisa mengambil berbagai pilihan seperti editor, penulis naskah, videografer, tenaga pendidik, pengusaha, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara menjadi broadcaster yang baik dan bagaimana cara mempertahankannya? Yang pertama, percaya diri, jangan pesimis dan tetap yakin ketika broadcast. Kedua, rileks dan tenang, jangan gugup maupun gagap. Ketiga, atur pernafasan. Dengan latihan menggunakan nafas panjang dan nafas pendek supaya bisa tepat saat berhenti di jeda. Keempat, konsentrasi. Harus bisa menstabilkan konsentrasi agar tidak buyar dan terpecah konsentrasi. Kelima, teknik vokal. Kita harus tahu cara menempatkan suara tinggi dan suara rendah dalam berbicara. Keenam, artikulasi, yaitu kejelasan pemilihan kata dalam percakapan dan jangan berbelit-belit dalam berbicara. Ketujuh, speed atau kecepatan berbicara. Jangan terlalu cepat dalam berbicara supaya pelafalan jelas dan audiens atau penonton paham. Dan yang terakhir, broadcaster harus pandai menyampaikan situasi seperti situasi ceria, semangat, serius, dan lainnya. Jadi, bagaimana cara untuk mempertahankan keseluruhan itu tadi? Caranya, kita harus banyak berlatih. Contohnya, berlatih dalam bercakap, berbicara, berdiskusi, berpidato, karena itu akan memperlancar percakapan kita dalam sehari-hari. Selain itu, atur pernafasan juga perlu dilakukan karena untuk memperbaiki percakapan kita agar dapat mengubahnya lebih ke sempurna. Dan kita juga harus mengamati kesalahan kita ketika berbicara supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Jadi, teman-teman, jangan ragu untuk terjun ke dunia broadcasting karena di dalamnya kalian akan menjumpai pelajaran-pelajaran yang seru dan menarik. Terima kasih dari kelompok KKN IKDR 194 IAIN Kudus dan sampai jumpa.